semua, apa kabar kalian? Semuanya baik-baik saja kan? Oke, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Persahabatan Burung Unta dan Burung Elang. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Di suatu hutan yang lebat dan rimbun, tinggallah burung unta dan burung elang. Mereka bersahabat sejak kecil. Mereka bersama-sama mencari makanan dan bekerja sama untuk membangun rumah di atas pohon yang sangat tinggi. Burung unta memiliki badan yang kekar, tinggi, dan atletis. Dan burung elang juga memiliki badan yang kekar, tinggi, dan atletis. Mereka bekerja sama untuk mencari makan setiap hari. Pada suatu hari yang cerah, burung unta berkata kepada sahabatnya burung elang, "Hai, sahabatku burung elang, bukankah kau sangat lapar? Aku sudah merasakan lapar sekali." Lalu burung elang berkata, "Oh iya, sahabatku burung unta, aku juga sudah sangat lapar dari tadi pagi." Lalu burung unta menjawab lagi, "Kalau begitu, ayo kita mencari makan di daratan. Kita terbang bersama dan mencari makanan di daratan. Tampaknya di daratan ada makanan." Lalu burung elang berkata, "Oh, iya sahabatku. Ayo kita pergi mencari makanan di daratan." Lalu kedua sahabat ini pun terbang ke daratan. Di daratan mereka bertemu seekor singa yang berada di dalam kandang. Lalu singa berkata, "Wahai burung elang dan burung unta, mau kemanakah kalian pergi?" Lalu burung unta menjawab, "Oh, halo singa, kami hendak pergi mencari makan." Lalu singa menjawab lagi, "Oh, hahaha, kalian bersusah payah mencari makanan, sedangkan aku di sini hidup enak. Setiap hari aku diberikan makanan daging, buah-buahan segar, dan lain sebagainya secara percuma. Aku hanya cukup duduk diam, dan aku akan mendapatkan makanan. Sekarang kemarilah, aku akan berbagi makanan kepada kalian." Lalu burung elang menjawab, "Dari manakah makananmu itu, singa? Kenapa kamu mendapatkan makanan secara cuma-cuma setiap hari? Lalu apakah kamu tidak ingin keluar dari kandang itu?" Lalu singa menjawab, "Hahaha, aku mendapat makanan dari tuan pemburu yang baik hati. Dia telah membesarkanku dari kecil. Dia menjagaku dan merawatku. Dia memberiku makanan setiap hari secara percuma. Dan aku tidak ingin keluar dari kandang ini, karena di kandang ini aku sudah merasa sangat puas. Aku merasa sangat senang dan bahagia tinggal di kandang ini." Lalu burung unta berkata kepada sahabatnya burung elang, "Sahabatku burung elang, bukankah dia hidup sangat enak? Apakah lebih baik kita tinggal bersama dia di sini?" Lalu dengan tegas burung elang mengatakan, "Tidak, tidak sahabatku. Aku tidak rela hidup di dalam sangkar. Aku hanya ingin bebas terbang ke sana kemari. Walaupun aku kesulitan mencari makan, tapi itu adalah hasil usahaku sendiri." Lalu burung unta dan burung elang memakan makanan yang diberikan oleh si singa. Lalu burung unta dan burung elang pun pergi ke sangkar mereka. Sesampainya di sangkar, burung unta berkata kepada burung elang, "Wahai sahabatku burung elang, coba kamu pikirkan sekali lagi.
Apakah tidak lebih baik kita tinggal bersama singa di daratan dan menjalani hidup yang enak? Aku sudah sangat lelah dengan kehidupan ini. Setiap hari kita hanya membangun rumah. Dikala hujan, kita akan kedinginan terkena air hujan dan rumah kita akan rusak. Kita harus memperbaiki sendiri. Kita juga harus mencari makanan sendiri dengan susah payah. Tak jarang pula kita kelaparan karena harus berebut makanan dengan hewan-hewan yang lain di daratan. Apakah menurutmu kita tidak tinggal di sana saja? Bagaimana pendapatmu, sahabatku? Lalu burung elang berkata dengan tegas, "Tidak, tidak sahabatku. Bukankah kamu merasa sangat bersyukur? Kita hidup bebas, terbang ke sana kemari. Kita bisa menikmati pemandangan dari atas sambil terbang. Kita juga bisa menjelajah dan tidak terkurung di suatu tempat saja. Namun, jika kita tinggal bersama si singa, maka kita akan terkurung. Kita tidak akan dapat menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan ini dari atas ketika kita terbang." Lalu sahabat burung elang berkata lagi, "Oh, begitu menurutmu? Aku sudah sangat lelah. Jika kamu ingin hidup bebas seperti ini terus, hidup susah seperti ini, maka silahkan saja. Aku akan pergi besok pagi hari untuk menemui tuan pemburu agar dia memberiku tempat tinggal di sana." Lalu dengan sedih burung elang berkata, "Oh, sahabatku, pikirkanlah sekali lagi. Tetapi jika memang itu keputusanmu, silahkan saja pergi. Tinggalkan aku sendiri. Aku lebih memilih hidup bebas. Semoga kau baik-baik saja nanti di sana. Tetapi ingat pesanku. Jika nanti kau butuh bantuan, tolong panggil aku. Aku akan berusaha untuk menolongmu dimanapun." Lalu keesokan paginya, burung unta pergi ke daratan untuk menemui singa. Sesampainya di darat, burung unta berkata kepada singa, "Oh, sahabatku singa, apa kabarmu?" "Oh, sahabatku burung unta, kabarku baik-baik saja. Ada apa gerangan kamu datang ke sini?" Lalu burung unta menjawab, "Aku ingin tinggal bersamamu. Aku sudah sangat lelah terbang mencari makanan ke sana kemari. Belum lagi ketika hujan aku harus kehujanan di sangkarku di sana. Aku sudah sangat lelah. Aku ingin tinggal bersamamu di kandang." Lalu singa menjawab, "Oh, kamu mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana dengan sahabatmu elang?" Lalu burung unta menjawab lagi, "Oh, sahabatku elang, katanya dia ingin hidup bebas. Ya biarkan saja. Apakah dia tidak capek? Tentu saja nanti dia capek. Aku akan hidup bahagia di sini, sedangkan dia akan hidup dalam penderitaan." Lalu singa menjawab, "Oh, baiklah. Kalau begitu, kau duduk diam di sini saja. Sebentar lagi tuan pemburu akan datang memberikan makananku. Nanti dia akan memberikanmu rumah dan makanan." Lalu tiba-tiba pemburu datang. "Wahahaha, singaku yang baik hati, ini makananmu hari ini. Anak baik, kau harus makan dengan lahap sehingga kau tumbuh semakin besar, semakin besar. Dan
Kau akan bermanfaat untukku. Hahaha. Lalu dia melihat burung unta. Oh, sepertinya kita memiliki tamu di sini. Hahaha. Lalu sang pemburu membuatkan kandang untuk burung unta. Dia memberikan makanan setiap hari. Dia merawat burung unta dan singa dengan baik setiap hari. Setelah beberapa bulan berlalu, burung unta semakin besar dan semakin malas. Dia sudah tidak sanggup terbang ke sana kemari lagi. Sedangkan sahabatnya burung elang masih terbang ke sana kemari, hidup dengan bahagia di alam bebas. Di suatu pagi yang cerah, tuan pemburu datang melihat burung unta. Kata tuan pemburu, "Hahaha, burung untaku yang sangat indah. Kau sekarang sudah besar. Sudah waktunya untukku menjual dirimu ke saudagar kaya." Lalu tuan pemburu pun mengambil burung unta dan membawanya ke saudagar kaya. Tuan pemburu menjual burung unta kepada saudagar kaya. Lalu burung unta mendengar bahwa dia akan dijadikan sebagai hidangan yang lezat oleh saudagar kaya itu. Dia ketakutan. Lalu dia berkata, "Oh, bagaimana ini? Aku harus melarikan diri." Dia berusaha untuk terbang, tetapi dia tidak bisa terbang lagi, selain karena kakinya yang terikat oleh rantai. Badannya yang gemuk dan besar pun tidak bisa lagi dia angkat untuk terbang. Lalu dia memanggil-manggil burung elang. "Sahabatku burung elang, di manakah kau sekarang? Sekarang aku sedang menderita. Tolong bantu aku, sahabatku." Lalu burung elang mendengar suara tangisan burung unta. Lalu dia terbang menghampiri burung unta. "Oh, sahabatku, bagaimana ini? Aku tidak bisa melakukan apa-apa." Dia lalu berusaha mematuk-matuk rantai yang ada di kaki burung unta. Akhirnya, dengan usaha yang sangat keras, burung elang berhasil memutuskan rantai yang ada di kaki burung unta. Dia menggunakan paruhnya yang sangat kuat untuk menolong sahabatnya itu. Lalu kemudian kata burung elang kepada burung unta, "Sahabatku burung unta, cepatlah berlari sekuat tenagamu. Kamu tidak bisa terbang lagi karena badanmu sudah terlalu besar, tapi setidaknya kau harus berusaha untuk lari." Lalu burung unta berkata, "Terima kasih sahabatku telah menolongku. Terima kasih sekali." Lalu burung unta pun lari secepatnya dan burung elang mengikuti dari belakang dengan terbang. Kemudian tidak lama setelah itu, sang pemburu pun datang. Dia kaget melihat rantai yang sudah terputus dan burung unta yang sudah tidak ada di sana lagi. Dia lalu berkata, "Di mana burung untaku? Aku sudah membesarkannya. Aku sudah merawatnya setiap hari. Tetapi mengapa dia menghilang begitu saja?" Lalu setelah sampai di hutan yang sangat lebat dan jauh dari rumah pemburu, si burung unta berkata kepada sahabatnya burung elang, "Sahabatku burung elang, terima kasih banyak sekali karena engkau telah menolongku. Meski aku meninggalkanmu, tapi engkau tetap mau menolongku. Hampir saja aku akan menjadi hidangan bagi saudagar kaya. Untung kau datang tepat pada waktunya." Lalu
Burung elang berkata, "Tidak apa-apa sahabatku, bukankah kita sudah bersama sejak dulu? Namun, kali ini kau hanya bisa tinggal di daratan, dan aku akan terbang. Engkau akan berlari dengan cepat, dan aku akan terbang dengan cepat. Namun, meskipun kita tidak bisa tinggal bersama lagi, engkau akan tetap menjadi sahabatku, dan kita akan terus bekerja sama sampai akhir hayat kita." Lalu burung unta menjawab, "Baiklah sahabatku, terima kasih sekali aku ucapkan kepadamu sekali lagi." Lalu mereka pun hidup bahagia di hutan rimba yang sangat lebat. Burung unta tidak bisa lagi terbang ke sangkar yang tinggi. Dia hanya berjalan-jalan di hutan mencari makanan. Sedangkan sahabatnya burung elang bisa terbang ke sana kemari. Mereka bekerja sama mencari makanan. Burung elang mencari makanan dari udara. Burung unta yang akan mengejar mangsanya. Begitulah kerjasama mereka sampai akhir hayat mereka. Nah, anak-anak, demikianlah cerita dari persahabatan burung unta dan burung elang. Nah, dari dongeng tersebut dapat kita tarik pesan moral, yaitu kita harus saling membantu. Kita harus membantu sesama manusia. Kita juga harus membantu hewan-hewan di kala kesusahan. Kita harus membantu ayah ibu kita, membantu saudara-saudara kita. Dan pesan moral berikutnya adalah kita harus tahu membedakan mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Kita juga tidak boleh menyerah seperti burung elang. Dia membantu temannya tidak menyerah hingga akhirnya dia dan temannya selamat dan hidup bahagia. Nah, sekian hari ini dongeng kita. Semoga anak-anak sekalian terinspirasi. Terima kasih.